Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke, Amin ya. hari ini yang nggak masuk tadi ada 2 anak ya. Siapa tadi? Iya, Pak. Siapa? Priska sama Ranti ya? Ya. Oke. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai algoritma percabangan. Itu ya. Sebelum ke situ, di masa pandemi ini silakan anak-anak untuk menjaga diri, lalu menjaga daya tahan tubuh, menjaga imun, dan tetap semangat untuk belajar. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai algoritma percabangan. Belajar percabangan if. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.6 ya, yaitu algoritma percabangan. Sebelum masuk ke materi, nanti kita akan mengerjakan LKPD ya. Setelah nanti materi teori, setelah itu nanti ada praktikum, setelah itu nanti Anda membentuk kelompok ya. Setelah itu nanti Anda mengerjakan LKPD, yaitu mengenai algoritma percabangan. Gitu ya. Adalah langkah-langkah yang disusun secara logis ya, yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Harus bernilai benar dan harus berhenti. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah program, maka kita akan membuat dulu algoritmanya ya. Dan algoritma itu kemarin dibuat bisa menggunakan yang pertama, yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Yang kedua bisa menggunakan flowchart, gitu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan pseudocode ya, atau bahasa pemrograman. Algoritma kita nanti akan belajar KD 3.6 ya, dan KD 4.6, yaitu anak-anak nanti diharapkan bisa menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman ya. Untuk yang ranah pengetahuan, untuk yang keterampilan yaitu membuat kode program ya, struktur kontrol percabangan. Gini ya. Setelah itu ada 6 indikator ya. 6 indikator ini nanti menghasilkan tujuan pembelajaran. Percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke salah satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai percabangan if. Apa itu percabangan if? Yaitu percabangan yang paling sederhana. Percabangan ini menggunakan perintah if saja. Percabangan ini kita gunakan bila kita hanya perlu menjalankan satu blok kode berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan if ini seperti ini strukturnya. Ya, ini ada if kondisi, lalu instruksi yang hendak dijalankan. Jadi, jika ketika dieksekusi ekspresi menghasilkan nilai true, maka statement 1 akan dieksekusi. Flowchart-nya kita lihat ya. Kita lihat flowchart-nya. Kalau tadi analoginya, sekarang flowchart-nya. Bagaimana sih algoritma percabangan if itu dijalankan? Ya, tadi ada kondisi yang pertama. Kondisinya seperti apa? Setelah kondisinya benar atau salah, kalau benar maka dijalankan. Ini adalah contoh, kalau salah dia tidak dijalankan. Percabangan if satu kondisi. Ya, di sini saya menuliskan integer nilai sama dengan 81. Saya membuat nilai statis atau sudah saya buat dulu, yaitu 81. Ya. Lalu di sini apa syaratnya? Syaratnya if jika nilai lebih besar dari 80, si out-nya, maka selamat Anda lulus. Ketika ini kita jalankan, kita compile, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Hasilnya ini. Nah, ini hasilnya. Selamat Anda lulus. Ya, karena apa? Karena nilainya terpenuhi, karena kondisinya terpenuhi. Nah, ini. Nanti dibuka LKPD-nya, yaitu pertemuan minggu ke-4, yaitu percabangan
algoritma percabangan ya. Dibuka minggu keempat ya, lalu dibuka LKPD-nya ya. Oke, saya buka bukan LKPD-nya. Oke, lalu Bentar, tugas. Ya, nggak apa, ini udah saya sharing. Ya, setelah itu, setelah kebuka, nanti tugas Anda yaitu mengerjakan tugas praktikum ini ya. Yaitu nomor 1, buatlah algoritma percabangan menggunakan sintak if. 2 kondisi. Nah, dengan menampilkan predikatnya sesuai dengan nilai. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu nanti yang sudah presentasi. Tadi percabangan if 2 kondisi ya. Ya, silakan untuk presentasi. Dibuka dulu percabangan 2 kondisi. Ini. Nah, ini 2 kondisi. Ya, silakan dipresentasikan. Ya, seperti tadi. Kita compile dulu. Silakan di-compile. Ya, betul. Lalu Anda running. Ya, selamat Anda lulus. Oke. Ya, sudah. Oke, anak-anak, setelah terima kasih materi percabangan if ini yang tadi kita bahas, silakan untuk menyimpulkan materi hari ini. Siapa? Tadi? Siapa? Saya, Pak. Yanti. Yanti, Dek. Ya, oke, silakan Yanti. Satu kondisi adalah algoritma percabangan yang hanya menggunakan satu kondisi atau ketentuan saja. Jika kondisi terpenuhi, maka instruksi akan diproses. Jika tidak terpenuhi, maka akan dilewat atau diloncati. Ya, sip. Terima kasih Yanti. Ya, sudah. Sama-sama. Untuk tugas minggu depan, yaitu kerjakan di Moodle, ya. Kerjakan di Moodle. Tugas take home. Ini saya buka dulu, saya terangkan tugasnya take home. Ya. Oke. Saya buka. Lalu besok ini agak lemot karena tugas take home-nya apa? Individu, ya. Nah, ini tugasnya buatlah algoritma percabangan dengan notasi if dengan 2 kondisi yang mengadopsi contoh kasus di sekitar Anda. Ya, tadi kalau tadi Anda sudah mencoba mengerjakan 2 kondisi, yaitu mengenai nilai. Jika nilainya lebih besar berapa, maka akan lulus. Jika tidak, nggak lulus. Nanti bisa dengan misalkan menggunakan contoh sesuai dengan keadaan sekitar Anda. Ya. Oke, nanti tugasnya silakan dikumpulkan ke minggu keempat, dikumpulkan di sini ya, pengumpulan tugas take home di sini. Itu ya. Ya. Oke. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Anak-anak? Tidak. Ya. Kalau nggak ada silakan. Kalau nggak ada silakan Raffi untuk memimpin doa sebelum kita akhiri materi hari ini. Silakan Raffi. Hari ini alangkah baiknya kita berdoa baik bersama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, oke. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya untuk materi hari ini. Tetap semangat, jaga diri, ya, jaga imun, dan untuk belajarnya lebih digiatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.